Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bahsul Masail Senin 12 Jumatisani 1442 Hijriah 25 Januari 2021 Masehi. Masalah meracun ikan. Cari ikan dengan cara meracunnya. Di sebagian tempat ada kebiasaan kalau sungai, terutama kalau sungai sedang surut, maka orang-orang kampung urunan untuk membawa atau membeli yaitu kayu jenuh atau semacam jenis tanaman yang beracun, sampai 1 karung kadang-kadang. Setelah terkumpul, maka akar kayu tersebut ditumbuk dan kemudian dibuang ke sungai. Hal ini mengakibatkan ikan-ikan yang ada di sungai mabuk. Akhirnya orang-orang kampung turun ke sungai untuk mengambil ikan tersebut, baik yang ikut urunan atau ikut nggak perlu. Pertanyaan, bagaimanakah hukum berburu dengan akar kayu jenuh? Maksudnya dengan racun tadi. Sebagaimana dalam permasalahan di atas. Jawab, yang seperti ini tidak diperbolehkan karena merusak lingkungan. Kalau merusak lingkungan, ya itu tidak diperbolehkan. Sehingga mungkin air itu diminum hewannya mati, atau diminum orangnya juga mabuk, atau kelenger juga. Allah alam itu tingkatnya kan banyak sedikitnya kan beda-beda juga. Ini sebagian juga kalau sebetulnya ini kalau zaman sekarang itu kalau racun nggak pakai kayu jenuh seperti itu, biasanya pakai potas itu. Nah, biasanya nggak ada kayu jenuh itu zaman sekarang itu jarang sekali lah itu orang zaman kuno zaman dulu itu. Kalau sekarang ya pakai potas itu langsung itu merusak sekali. Kalau itu merusak maka tidak diperbolehkan seperti itu, dan bahkan itu oleh pemerintah sendiri juga tidak diperbolehkan, dilarang itu. Setahu saya dilarang. Karena itu akan mematikan seluruh anak-anak ikan pun semuanya mati semuanya. Bayi-bayinya, mbah-mbahnya semuanya mati semuanya. Itu sudah enggak tersisa di situ itu. Dan juga kalau mungkin obat-obatan itu juga merusak makanan-makanannya ikan juga itu. Nah, ini juga menjadikan jadi merusak lingkungan yang seperti itu. Merusak ekosistem. Bagaimana hukum memakan ikan yang terkena racun sekarang? Jawab diperinci. Kalau dipastikan membahayakan badan maka hukumnya haram, ya jelasnya. Kalau dikhawatirkan membahayakan badan maka hukumnya makruh, tergantung. Kalau dipastikan tidak membahayakan badan maka boleh saja. Kalau dipastikan ya ini. Bagaimana hukum orang yang tidak ikut urunan tapi malah ikut ambil ikan? Nah, kalau yang urunan ridho untuk diambil maka ya boleh saja. Tapi perbuatan ini kalau memang sudah diatur oleh pemerintah tidak boleh ya tidak boleh, nggak boleh. 2. Masalah mengonsumsi kerupuk rambak dari kulit binatang yang mati. Kulit binatang yang mati tidak disembelih dari bangkai maksudnya, yang sudah disamak, dibersihkan. Bagaimana hukum mengonsumsi kerupuk rambak dari kulit hewan mati yang telah disamak? Jawab khilaf, menurut pendapat yang kuat hukumnya adalah haram.
Menurut pendapat yang kuat, hukumnya adalah haram. Masalah kekharaman mengonsumsi kulit bangkai yang disama adalah termasuk qaul qadimnya Imam Syafi'i, yang dianggap qaul ini dianggap lebih kuat daripada qaul jadid. Ini boleh para ulama lebih memilih qaul qadimnya Imam Syafi'i daripada qaul barunya Imam Syafi'i. Ini termasuk masalah ini. Nah, qaul barunya itu mendapat kalau sudah disama ya itu suci dan juga halal. Masalah pacaran dan suka dengan sejenis. Bagaimana hukum menyentuh dan melihat amrod yang ganteng, yang cakap, itu yang bagus rupa? Jawabnya adalah haram, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Asnal Matalib dan Syarah Muslimnya Imam Nawawi. Amrod ini adalah seorang pemuda yang belum sampai waktu tumbuh jenggotnya. Nah, itu memandang orang-orang seperti itu hukumnya adalah haram. Ini dengan syahwat ataupun tanpa syahwat, maka hukumnya adalah haram. فإنه يحرم النظر إليه إلى وجهه وسائر بدنه سواء كان بشهوة أو بغيرها. Jadi haram melihat wajahnya amrod ataupun badannya amrod itu dengan syahwat ataupun tanpa syahwat. Itu semua adalah haram kecuali kalau ada hajat. Hajat itu diantaranya adalah karena ada jual beli, karena ada untuk mengobati atau untuk mengajar, untuk mengajari, itu juga boleh. Tapi itu pun hanya liqadril hajah, ada seperlunya saja. Kalau tidak perlu, makanya ngajar anak-anak yang masih amrod ini juga harus betul-betul ada tatanan, ada aturan. Anak amrod itu ya anak kelas 1, 2, 3 itu belum tumbuh jenggot ya. Anak satu kelas 1, 2, 3 itu makanya guru-guru kelas 1, 2, 3 ini juga termasuk terdedahkan pada fitnah juga. Itu makanya harus hati-hati, hanya boleh melihat itu liqadril hajah saja. Kalau tidak ada hajat, tidak perlu dilihat. Karena gurunya guru itu Abdullah bin Abbas itu aja, beliau itu mengajari murid-muridnya, ada amrod langsung lari sembunyi. Ada fitnah lewat. Itu begitu caranya. Jadi haram bagi seorang laki-laki melihat wajahnya anak yang belum tumbuh jenggotnya, yang ganteng, dengan syahwat ataupun tanpa syahwat. Itu takut fitnah atau enggak takut fitnah juga sama saja. Ini madhab yang paling sahih seperti itu. Fitnah itu apa ya? Hati itu ketika melihat itu ya ada rasa pengen menyentuh atau pengen menyentuhnya, begitu saja. Demikian juga nggak boleh juga khalwah, apalagi khalwah dengan amrod, itu juga nggak boleh. Yang ini seperti ini juga hukumnya sama ya. Itu seperti dengan wanita dengan wanita. Nah,
Jadi laki-laki dengan laki-laki, wanita dengan wanita itu juga sama saja. Kadang-kadang itu juga ada hal seperti ini, dan itu hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram. Termasuk juga yang tidak diperbolehkan, bahkan ini umum, yaitu tidur satu alas. Ini banyak dalam satu alas, apalagi satu selimut itu sudah nggak boleh. Ini satu alas saja sudah tidak boleh. Dalam satu selimut. Kemudian orang yang kumpul bersama mereka ini kalau tidak menghentikan perbuatannya bisa dikatakan sebagai orang yang fasik. Sebagai orang yang fasik gitu. Kalau tidak menghentikan sama mereka itu. Kemudian yang nomor berikutnya adalah bagaimana hukum memberikan suatu pemberian kepada mereka, kepada seorang teman wanita yang karena cinta ya, atau sama teman laki-laki karena ada laki-laki memberikan teman kepada seorang wanita, atau seorang wanita memberikan kepada seorang laki-laki, atau seorang laki-laki memberikan kepada laki-laki yang lain, atau seorang wanita memberikan kepada wanita yang lain, membuat satu pemberian dikarenakan suatu kemaksiatan atau satu syahwat yang satu kemaksiatan. Bagaimana pemberian itu? Memberikan barang kepada mereka ini, ini ada hukumnya adalah haram syadidut tahrim, kata Imam Nawawi. Itu haram yang sangat-sangat haram. Dan orang yang tidak menghentikannya, menghentikan perbuatannya ini dikatakan sebagai fasik, riwayatnya ditolak dan wilayahnya juga ketolak. Jadi ini sangat-sangat berbahaya hal seperti ini. Sangat-sangat berbahaya. Makanya kadang-kadang alasan muharraman itu memberikan satu hadiah kepada sesama teman wanitanya atau sesama teman laki-lakinya, bahkan laki-laki kepada perempuan atau perempuan kepada laki-laki. Nah, yang seperti itu semuanya adalah haram. Itu adalah haram. Bahkan sebagian ulama mengatakan urusan ini seharusnya lebih diperhatikan ya. Karena kadang-kadang kalau orang itu seorang laki-laki memberi wanita itu kayak agak rasa berat, tetapi laki-laki memberi laki-laki nggak ketoro aja dan nggak ada orang yang tahu, kayaknya seperti itu, sehingga memudahkan dan meringankan. Atau seorang wanita memberi kepada seorang wanita yang lain karena mencintainya, bukan cinta yang haram maksud saya itu. Bukan cinta karena Allah, karena syahwat. Nah, itu yang begitu itu adalah haram hukumnya. Itu hukumnya adalah betul-betul haram. Syadidut tahrim. Kalau ada kata-kata di atasnya haram, mungkin Imam Nawawi akan mengatakan di atas haram apa itu. Maka hanya dikatakan haram syadidut tahrim. Semoga Allah selamatkan kita dari fitnah yang seperti ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallaita wa sallamta wa barakta wa taraham wa hananta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad, ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم أسبهم سلطانا نصيرا. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.